Supreme Martial God Technique. Bab 2231-2240. Bab 2231 Setan Wu Lingtian. Dari sikap mereka, Wu Yun tahu bahwa siapapun yang ada hubungannya dengan Wu Lingtian akan berakhir buruk. Dan jika mereka benar-benar ingin menangkapnya, faktanya, sangat mudah untuk melihat hubungan antara Wu Yun dan Wu Lingtian. Mereka, guru dan murid, berasal dari sekte yang sama dan berlatih teknik yang sama bersama-sama. Walaupun kebiasaan kultivasi pribadi berbeda, aturan latihannya tetap sama. Tetapi siapapun yang memiliki kekuatan nyata dapat melihat hubungan di antara mereka secara sekilas. Oleh karena itu, Anda tidak boleh mengikuti orang-orang ini. Karena Anda tidak bisa pergi, Anda harus berjuang. Namun kekuatan ketiga penjaga ini tidaklah kosong. Ini adalah kultivator sejati dari alam Raja Dewa. Ada kesenjangan besar antara alam Raja Dewa dan alam demigod Wu Yun. Ini adalah celah yang tidak bisa dilewati Wu Yun. Bahkan di belakang ketiga wali ini, ada wali agung dan wali kedua yang lebih kuat. Tidak ada keraguan bahwa dalam situasi ini, bertarung langsung dengan lawan bukanlah langkah yang bijaksana. Satu-satunya cara adalah lari. Tapi berlari juga menjadi masalah. Dia harus menemukan cara untuk menahan mereka bertiga sebelum dia sempat melarikan diri. Tanpa menahan diri, meski bisa kabur sementara, ketiga orang ini pasti akan menempel di tubuh mereka seperti belatung di tulang tarsal. Ini adalah wilayah alam dewa, wilayah mereka. Begitu Anda terjebak, beritahu orang lain dan Anda akan dikepung dalam beberapa menit. Apa yang harus aku lakukan? Wu Yun berbisik diam-diam. Saat ini, dia memikirkan banyak cara. Namun tidak ada metode yang bisa diterapkan. Namun, ia juga menemukan masalah. Itu masih merupakan masalah yang sama yang dia temukan sebelumnya. Meskipun ketiga pelindung ini adalah pembudidaya Raja Dewa tingkat pertama. Mereka dua alam lebih tinggi darinya, dan dia juga bisa merasakan kekuatan ketiga penjaga ini. Tapi saya tidak merasakan tekanan apapun. Perasaan ini seperti, kamu kuat, tetapi kamu hanya terlihat kuat, nyatanya kamu tidak bisa menyakitiku. Apa sebenarnya yang terjadi? Wu Yun bingung. Namun saat ini, sudah bukan waktunya lagi untuk mempedulikan hal-hal tersebut. Dia tidak akan pernah sebodoh itu untuk menggunakan tubuhnya untuk menahan tinju lawan. Gosok. Dia mundur beberapa langkah untuk menghindari pukulan dari ketiga penjaga itu. Segera, dia mengerahkan kekuatan pada kakinya dan melompat. Seluruh tubuhnya melompat lebih dari 10 meter. Pelindung ketiga mengertakkan gigi dan meraung. Nak, berani lari. Dia mengayunkan tinjunya lagi dan menyerang Wu Yun. Dan kali ini, Wu Yun belum siap untuk menyerah lagi. Tentu saja, dia juga punya unsur perjudian. Dia yakin perasaan bahwa kamu kuat tetapi hanya terlihat kuat, adalah nyata. Tetapi jika perasaannya salah dan lawan benar-benar memiliki kekuatan Raja Dewa tingkat pertama, bahkan jika Wu Yun tidak mati karena serangan ini, dia mungkin akan setengah cacat. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu akan segera terjadi. Dia melihat angin tinju dari ketiga penjaga mendekat. Dengan sekilas pemikiran, Wu Yun mengaktifkan teknik Dewa Bela Diri tertinggi dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, tubuh suci abadi, teknik anti cedera, dan teknik mata penetrasi semuanya dilepaskan. Cara membunuh secara alami mengikuti, dan pedang pembunuhan muncul di tangannya. Pedang panjang itu diangkat tinggi dan ditebas di udara. Dia berteriak, pembunuhan tanpa akhir. Ini adalah keterampilan bela diri pertama Wu Yun. Kekuatan membunuh melonjak dengan gila-gilaan, dan dunia menjadi serius dan pucat. Jauh di bawah, mereka yang menyaksikan kegembiraan itu merasa lebih ngeri setelah merasakan baptisan kekuatan membunuh ini. Orang yang merasakan perasaan terdalam adalah pelindung ketiga sendiri. Sejak awal, dia sama sekali tidak menganggap serius Wu Yun. Bagaimana mungkin dia, orang kuat di alam Raja Dewa, takut dengan alam demigod? Oleh karena itu, bahkan setelah dua gerakan tersebut, dia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi saat ini, Wu Yun meledak dengan kekuatan ini. Tapi itu benar-benar memberinya perasaan berdebar-debar dan gemetar. Belum lagi kami tidak menggunakan seluruh kekuatan kami, meskipun kami melakukannya, apa yang akan terjadi?
Terlalu kuat, anak laki-laki yang berada di alam setengah dewa tingkat pertama ini terlalu kuat. Dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk langsung membunuh alam raja dewa tingkat pertama dengan satu gerakan. Inilah pemikiran orang-orang yang menonton di bawah. Pelindung agung dan pelindung kedua tidak jauh dari situ tidak berpikir demikian. Setelah melihat teror Wu Yun, hal pertama yang mereka pikirkan adalah, ya, mereka menemukan orang yang salah, orang ini pasti ada hubungannya dengan Wu Lingtian. Pada awalnya, Wu Lingtian juga berkultivasi di alam demigod dan membunuh beberapa orang kuat di alam Raja Dewa. Mereka datang dari tempat yang sama, dan kekuatan di tubuh mereka terlalu kuat. Pikiran kedua dari kedua penjaga ini adalah untuk menyelamatkannya. Namun, pertarungan ini dimaksudkan untuk terjadi dalam sekejap. Setelah ragu-ragu sejenak, peluang terbaik pun hilang. Namun untungnya, Wu Yun melihat ketiga penjaga itu tidak membunuhnya. Oleh karena itu, dia juga meninggalkan jalan keluar untuk pihak lain. Ia hanya meninggalkan luka parah dan sulit disembuhkan, namun tidak membunuhnya. Astaga, apakah kamu benar-benar sekuat itu? Menarik kekuatannya, Wu Yun memandang ketiga penjaga yang terluka parah akibat gerakannya dengan sedikit terkejut. Bahkan dia sendiri tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa bertarung dengan demigod tingkat pertama, atau bahkan memiliki kekuatan untuk langsung membunuh Raja Dewa tingkat pertama. Mundur, cepat mundur. Orang ini berasal dari kelompok yang sama dengan Iblis Wu Lingtian beberapa bulan yang lalu. Kamu mundur dengan cepat agar tidak terluka. Saya akan segera memberitahu orang-orang kuat dari sekte tersebut untuk datang dan membunuhnya. Tiba-tiba, suara yang keras dan menakutkan mengguncang seluruh pemandangan. Bahkan Wu Yun, yang sedang berpikir, terkejut. Dan segera, semua orang di kejauhan terbangun dari keterkejutannya. Mereka semua berteriak dan berlari dengan liar ke kejauhan. Untuk sesaat, tempat yang tadinya ramai orang dan berisik itu berubah menjadi tempat yang sepi. Nyatanya, tindakan orang-orang tersebut masih bisa dipahami. Yang paling tidak bisa dipahami Wu Yun adalah pelindung agung dan pelindung kedua. Mereka berasal dari sekte yang sama dan tampak sedekat saudara, tetapi pada saat ini, mereka sangat ketakutan sehingga bahkan saudara ketiga yang belum meninggal tidak berani datang dan membawanya pergi. Aku tidak membunuhmu, teman-teman muridmu lah yang tidak menginginkanmu. Wu Yun menatap pelindung ketiga yang sekarat di tanah dan berkata sambil tersenyum dingin. Dan dia juga bisa melihat rasa jijik dan marah di mata pelindung ketiga saat mereka menyaksikan pelindung kedua dan pelindung agung melarikan diri karena malu. Tentu saja, Wu Yun tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Dia mengambil kembali pedang pembunuhnya dan berbalik untuk pergi. Namun gerakannya tiba-tiba terganggu oleh sebuah suara. Bab 2232 menyingkirkan ketiga penjaga. Tunggu. Suara lemah dan tiba-tiba ini membuat Wu Yun terdiam sejenak. Tapi dia tahu bahwa yang berbicara adalah tiga penjaga yang terluka parah olehnya, jadi dia tidak siap untuk melihat ke belakang. Tapi kata-kata selanjutnya dari ketiga penjaga membuat Wu Yun benar-benar menyerah untuk pergi. Aku tahu, kamu pasti ada di sini karena urusan Wu Lingtian. Kalimat singkat dan tergesa-gesa ini membuat Wu Yun membeku. Tiba-tiba dia menoleh dan menatap ketiga penjaga di tanah. Dia berlutut dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu tentang Wu Lingtian? Pelindung ketiga mencibir, tenggorokannya terasa panas, dan dia batuk beberapa suap darah tua. Hening sejenak, dia melanjutkan. Selamatkan aku, selama kamu menyelamatkanku, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Orang-orang itu tidak baik, jadi jangan salahkan aku karena tidak adil. Aku tahu apa yang dilakukan Wu Lingtian di alam dewa, dan saya tahu apa yang dilakukan orang-orang itu. Saya merahasiakannya karena saya tidak ingin kekuatan lain mengetahuinya, karena takut dianeksasi oleh kekuatan lain, tetapi saya tahu bahwa benda itu telah diambil oleh Wu Lingtian. Apa? Beritahu saya secara detail. Sekte apa? Apa yang kamu ambil? Wu Yun bertanya dengan suara yang dalam. Dia sepertinya bisa menebak secara kasar beberapa petunjuk mengapa tuannya ingin menetap di Tianlong Star dan menyebabkan keributan besar. Namun ketika dia bertanya, ketiga penjaga itu diam saja. Wu Yun juga marah dan tidak bisa berkata-kata.
Dia ingin langsung menanyai ketiga penjaga itu, tapi melihat situasinya, jika dia memaksanya sekarang, dia mungkin akan dipaksa mati. Saya tidak punya pilihan selain mengambil langkah mundur. Oke, aku akan menyelamatkanmu. Wu Yun mengangguk, dan kemudian menggunakan semburan kekuatan suci untuk mengangkat ketiga penjaga itu. Aku akan mengantarmu ke sana. Mereka tidak akan dapat menemukan kita untuk sementara waktu. Wali ketiga berkata dengan lemah. Melihatnya seperti ini, sepertinya dia benar-benar siap mengkhianati sekte Xuanwu. Wu Yun tidak ragu dan mengikuti bimbingan ketiga penjaga ini. Setelah sekitar secangkir teh, mereka sampai di sebuah lembah di pegunungan yang luas. Lembah ini lumayan, dipenuhi kesaktian, kicauan burung dan wangi bunga, serta terlihat damai. Apalagi lokasinya cukup tersembunyi. Jika bukan karena ketiga penjaga yang memimpin, Wu Yun benar-benar tidak akan dapat menemukan tempat ini. Di sana, ada sebuah gua di sana. Bawa aku ke gua itu dan bantu aku menyembuhkan. Saat aku pulih, aku akan menceritakan semuanya padamu. Pada saat ini, suara ketiga penjaga itu semakin keras, lemah. Bahkan ada kemungkinan kematian sewaktu-waktu. Wu Yun mengikuti pengaturannya dan berjalan menuju gua. Namun pada saat ini, api amarah di hati Wu Yun perlahan mulai kehilangan kesabaran. Tapi dia harus menahan amarahnya. Dari nada bicara ketiga penjaga, sepertinya hanya pejabat tingkat tinggi seperti mereka yang mengetahui beberapa hal yang dilakukan Wu Lingtian di wilayah alam dewa. Kalau didesak sekarang, dia takut banget bakal dipaksa mati secara langsung. Tapi Wu Yun tentu saja tidak akan menunggu dia pulih sepenuhnya dari luka-lukanya sebelum membiarkannya berbicara sendiri. Selama nyawa mereka terbebas dari bahaya, mereka akan langsung diinterogasi. Beberapa dari mereka menjarah dan datang ke gua. Menurunkan ketiga penjaga itu, dia sudah pingsan. Untuk memastikan mereka bisa bertahan hidup, Wu Yun merentangkan telapak tangannya dan mengirimkan kekuatan suci ke tubuh ketiga penjaga ini. Setelah fungsi tubuhnya kembali normal dan keterampilannya mulai beroperasi secara mandiri, Wu Yun meninggalkan gua dengan pikiran tenang. Besok, setelah 1 malam, dia seharusnya sudah keluar dari bahaya. Kemudian, begitu dia bangun, aku akan menanyainya secara langsung. Tuan, mendengarkan nada suara ketiga penjaga ini, sepertinya tebakanku tentangmu adalah masih sama. Itu masih jauh dari cukup. Pada malam ini, Wu Yun ditakdirkan untuk tidak dapat berlatih dengan pikiran tenang. Meski sudah mampu mengontrol dengan kuat ketiga penjaga yang ada di tangannya, namun untuk menghindari kecelakaan, ia tetap akan masuk dan melihat-lihat sesekali. Di luar, dia memikirkan berbagai hal dan tidak berniat berlatih sama sekali. Akhirnya aku berhasil melewatinya hingga langit memutih. Ini fajar. Mata Wu Yun yang sedikit menyipit tiba-tiba terbuka. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju gua. Pelindung ketiga tidak lagi berbaring telentang, dia telah bangun dan bangun sendiri. Terlihat jelas bahwa napasnya menjadi stabil. Tidak hanya nafasnya, nafas kultivasinya juga sudah stabil. Menurut Wu Yun, ini sudah keluar dari masa berbahaya. Selanjutnya, selama tidak ada yang datang mengganggunya, dia akan sembuh mungkin dalam 3-5 hari, atau mungkin 10 hari. Bahkan saat Wu Yun masuk ke dalam gua, pelindung ketiga sedang bersiap bermeditasi sendiri untuk menyembuhkan luka-lukanya ketika dia melihat Wu Yun. Keduanya saling memandang. Pelindung ketiga tidak banyak bicara, mengangguk sedikit, lalu perlahan menutup matanya. Namun ada juga senyuman tipis di sudut mulut Wu Yun. Kemarin, ketiga pelindung itu terluka parah, dan dia tidak berani menanyai mereka. Tapi sekarang berbeda, memanggil. Ada suara terobosan di udara, dan segera, energi pedang pembunuh yang dingin mengalir ke wajahnya. Ketika pelindung ketiga bereaksi, pedang pembunuh di tangan Wu Yun sudah menempel erat di tenggorokannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku akan memberitahumu segalanya ketika aku sudah pulih? Bunuh aku sekarang dan kamu tidak akan tahu apa-apa. Mendengarkan suara itu, meskipun penjaga ketiga sangat ketakutan, dia masih mampu tetap waras. Dia ingin berdebat dengan Wu Yun. Aku bisa menyelamatkanmu, membunuhmu, dan menghidupkanmu kembali. Aku yang melakukannya.
Aku tidak punya banyak waktu ketika kamu pulih. Katakan padaku, sekarang, atau aku bunuh kamu lalu tanya yang lain. Kata-kata yang sangat dingin itu seperti es, menghantam hati pelindung ketiga. Dia tidak bisa merasakan bahwa kata-kata Wu Yun meninggalkan ruangan manapun untuknya. Saya juga tidak dapat merasakan bahwa Wu Yun mempunyai kemungkinan untuk berdiskusi dengannya. Dia bahkan benar-benar berpikir bahwa selama dia menggelengkan kepalanya mungkin akan jatuh ke tanah pada detik berikutnya. Katakan, kataku, jangan bunuh aku, kataku. Benar saja, seperti yang diharapkan Wu Yun, ketiga penjaga itu segera menerobos pertahanan setelah ditekan seperti ini. Bab 2233 tiba-tiba bertanya. Wu Yun tersenyum diam-diam, dan sebuah batu besar jatuh dari hatinya. Bahkan dia juga takut, khawatir ketiga penjaga ini sangat tangguh. Kalau begitu, dia sebenarnya tidak ada hubungannya. Dia tidak bisa membunuh ketiga penjaga ini. Mencari sosok penyendiri tingkat tinggi yang mirip dengan ketiga penjaga tidaklah sesederhana kedengarannya. Namun, alasan mengapa Wu Yun memilih untuk melakukan ini bukanlah tindakan bodoh dengan kepala tertutup. Ketika ketiga pelindung itu meminta bantuannya sebelumnya, dia tahu bahwa ketiga pelindung ini pasti rakus hidup dan takut mati. Untuk menghadapi orang seperti itu, banyak masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah. Sekarang, jika Anda mendesak saya untuk bertanya, bukankah itu akan terselesaikan? Pertanyaan pertama, mengapa kamu tahu bahwa aku datang menemui Wu Lingtian? Ini. Pelindung ketiga ragu-ragu dan mengulurkan tangannya, seolah ingin mengambil pedang panjang Wu Yun yang menempel di tenggorokannya. Tapi itu tidak berhasil. Setelah beberapa saat, dia berkata tanpa daya, saya hanya menebak. Karena kamu terlalu kuat. Kamu sekuat Wu Lingtian. Pada saat itu, setelah mendengar apa yang dia lakukan di dunia abadi, dunia dewa mengirim lebih banyak lagi. Dari selusin dewa yang kuat, kami pergi untuk menangkapnya, tetapi hanya meskipun dia sendiri terluka parah dan melarikan diri dalam kebingungan, tingkat kekuatannya benar-benar menakutkan. Setelah itu, beberapa lagi orang-orang kuat dari alam kaisar dewa dikirim. Baru saja menangkapnya. Dia ditangkap. Setelah mendengar ini, Wu Yun tiba-tiba menyela, dan kemudian bertanya, apa yang kamu lakukan padanya? Saya tidak tahu, sekte Xuanwu kita adalah yang terkuat, dia hanyalah master sekte Raja Dewa tingkat 9. Bagaimana kita bisa tahu tentang orang-orang kuat di alam Raja Dewa? Namun, kudengar dia sepertinya telah melarikan diri. Kalimat terakhir ini membuat mata Wu Yun bergetar. Pupil yang perlahan memudar tiba-tiba menjadi cerah. Sebelumnya, dia mendengar bahwa tuannya telah ditangkap, dan bahwa dia ditangkap oleh beberapa orang kuat di alam Kaisar Dewa, jadi dia berpikir bahwa dia pasti akan mati. Lari, apakah ini benar atau salah? Apakah ada hal serupa lainnya? Wu Yun bertanya lagi. Saya tidak tahu. Pelindung ketiga menggelengkan kepalanya tak berdaya, saya hanya mendengar bahwa pada saat itu, Wu Lingtian ditangkap oleh Seng Wuzong. Belakangan, dikatakan bahwa itu seperti guntur atau cahaya suci yang jatuh dari langit dan menabrak Seng Wuzong, dan kemudian Wu Lingtian menghilang. Tapi belum ada kabar pasti tentang masalah ini dari Seng Wuzong. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Cahaya suci, guntur, pukul, menghilang. Wu Yun berpikir diam-diam dan menggabungkan kata kunci tersebut. Ide yang sempat terhapus di benaknya mulai muncul kembali. Dia awalnya mengira bahwa orang di baliknya tidak ikut campur dalam apapun yang melibatkan Wu Lingtian. Dia pikir dia salah menebak. Tapi sekarang sepertinya, selain orang itu, siapa lagi yang bisa menyebabkan gangguan sebesar itu? Di tangan sekelompok ahli alam Kaisar Dewa, apakah mudah untuk menyelamatkan Wu Lingtian? Meski tak ada pernyataan afirmatif dalam retorika ketiga bek tersebut, dia menyebutkan beberapa kali bahwa dia tidak yakin, dikatakan, dan seterusnya. Namun Wu Yun hampir yakin bahwa pepatah tidak ada asap tanpa api mungkin berlebihan, namun jika itu benar-benar fiksi, tidak mungkin disebarluaskan. Memikirkan hal ini, tarik pikiran Anda. Hal pertama adalah dia telah memutuskan bahwa tuannya harus aman untuk saat ini. Lalu hal berikutnya adalah hal kedua.
Ketiga penjaga tersebut mengatakan sebelumnya bahwa Wu Lingtian mengambil sesuatu, dan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Apa sebenarnya itu? Saat Wu Yun mengajukan pertanyaan ini, pelindung ketiga menggerakkan matanya dengan agak sinis, dan tanpa sadar menatap pedang panjang di tenggorokannya. Katakan, aku tidak akan membunuhmu. Wu Yun mencabut pedangnya dan berkata dengan tenang. Lagi pula, bisa dikatakan kehidupan ketiga penjaga itu kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya, ia melakukan ini hanya untuk memaksa mereka. Sekarang setelah dia berbicara, pedang pembunuh secara alami dapat ditarik. Melihat Wu Yun mencabut pedangnya, ekspresi pelindung ketiga tampak sangat rileks. Suara bicaranya tidak lagi sekencang dulu. Tapi dia masih memandang Wu Yun dengan licik dan berkata, "Sudah kubilang, bisakah kamu benar-benar tidak membunuhku? Jika berita ini menyebar, aku akan menjadi pendosa abadi dari Sekte Xuanwu." Ketika masalah ini berakhir, dia sepertinya aku sedikit putus asa lagi. Murid Wu Yun tiba-tiba menyusut dan dia memarahi, "Berhenti bicara omong kosong, bicara. Pendosa abadi. Haha, kedua saudara laki-lakimu yang baik langsung meninggalkanmu. Kapan mereka memperlakukanmu sebagai anggota Sekte Xuanwu?" Mendengar hal tersebut, nampaknya kebencian yang terdalam di lubuk hati ketiga penjaga ini kembali muncul. Dia mengertakkan gigi dan menatap Wu Yundao dengan tegas. "Mutiara naga langit adalah mutiara naga langit dari Seng Wuzong. Kami bertiga keluar untuk mencarimu kali ini karena orang-orang dari Seng Wuzong memperhatikan kedatangan pembudidaya luar angkasa di dekat Sekte Xuanwu kami, jadi kami bertanya pada ketiganya. Dari kita untuk maju, datang dan bertanya, Mutiara Naga." Wu Yun bertanya dengan ragu, "Apa itu?" "Mutiara naga, totalnya ada 18 bintang Tianlong. Itu adalah harta warisan dari zaman kuno. 10 di antaranya dikumpulkan di wilayah alam dewa bintang Tianlong. Dalam 8 kekuatan sekte. Beberapa dari kekuatan ini mungkin bukan yang terkuat sekarang, tetapi di masa lalu, 18 partai ini benar-benar yang terkuat. Dan Seng Wuzong sekarang di antara 18 kekuatan ini, relatif lemah. Tetapi justru karena keberadaan Tianlong Zulah Seng Wuzong tidak hilang dalam arus sejarah, dan masih bisa ada. Untuk alasannya, mari kita bicarakan itu. Panjang, dan menurutku kamu tidak tertarik untuk mengetahuinya, jadi jangan sebutkan itu. Intinya adalah, sekarang mutiara Tianlong telah hilang, selama beritanya tersebar, dalam waktu kurang dari 3 hari, Seng Wuzong, termasuk bawahan yang terikat pada Seng Wuzong, pasukan, seperti Sekte Xuanwu kita, semuanya mungkin dianeksasi oleh kekuatan lain. Oh, omong-omong, setelah 18 bola naga dikumpulkan, jalan menuju dunia luar bisa dibuka. Tapi apakah itu benar atau tidak, itu tidak masalah. Orang-orang mengetahuinya, dan tidak ada yang berani mencobanya. Pergi ke alam luar adalah jalan buntu bagi kita di dunia jalan kuno langit berbintang. Itu adalah dunia di luar hukum kita. Mendengar ini, mata Wu Yun sedikit menunduk. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Sebelumnya, alasan mengapa Seng Wuzong tidak berani mempublikasikan berita tentang kaburnya Wu Lingtian mungkin karena mutiara naga langit. Dari sini, ada spekulasi bahwa kemungkinan besar mutiara Tianlong benar-benar diambil oleh Wu Lingtian. Terlepas dari bagaimana Wu Lingtian mengambilnya, menilai dari berbagai tanda dari Seng Wuzong, itu pasti telah diambil. Pikirkan lagi apa yang dikatakan ketiga pelindung ini. Mengumpulkan 18 bola naga langit dapat membuka jalan menuju sesuatu di luar dunia. Mungkin, tuannya juga mendengar kabar itu dari suatu tempat. Dan semua tindakan di bintang naga langit ini adalah untuk 18 bola naga langit ini. Dengan kata lain, mereka datang untuk perjalanan ke dunia luar ini. Mengapa? Tidak ada keraguan tentang hal itu. Pergi dari sini, melarikan diri dari dunia kosmik ini. Mungkin, kita bisa lepas kendali dari apa yang disebut roda keberuntungan. Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti tuannya masih di Tianlong Star? Tunggu, ini sepertinya tidak benar. Memikirkan hal ini, Wu Yun tiba-tiba menghentikan dirinya sendiri. Dia memikirkan rumor bahwa cahaya suci turun hari itu untuk membantu tuannya melarikan diri dari masalah. Jika itu adalah cahaya suci, maka orang di belakangnya lah yang bertanggung jawab.
Tetapi jika orang-orang di belakangnya mengetahui bahwa Wu Lingtian ingin melarikan diri, apakah mereka masih akan membantunya? Bab 2234 Metode Budidaya Penggarap Bintang Tianlong. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa bahwa misteri di balik semua ini semakin besar. Hai, ini benar-benar membuatku sakit kepala. Tuan, apa yang sebenarnya terjadi? Wu Yun menggosok kepalanya dan mengerutkan kening. Setelah sekian lama, dia perlahan mengangkat matanya untuk melihat ketiga penjaga itu. Namun dia tidak ditanyai hal yang sama lagi. Karena dia tahu bahwa pelindung ketiga tidak dapat lagi menemukan jawaban atas masalah ini. Jika dia ingin menjelajahi segalanya, dia harus memahami sesuatu terlebih dahulu. Selain Seng Wuzong, siapakah 17 kekuatan lainnya? Dan apakah mutiara naga langit milik pasukan mereka masih ada? Jika Anda ingin mengetahuinya, Anda harus mengerahkan segala upaya. Lagi pula, sama seperti Seng Wuzong, tidak peduli kekuatan apapun, jika mutiara Tianlong hilang, maka tidak akan pernah dipublikasikan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mendambakan kekuatan ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak ada yang berani menyentuhnya karena keberadaan bola naga. Tapi begitu mereka kehilangan mutiara naga, pasti akan ada kekuatan untuk mencaplok mereka. Memikirkan hal ini, Wu Yun bertanya, Anda baru saja mengatakan bahwa ada 18 mutiara naga langit di wilayah alam ilahi bintang Tianlong. Salah satu dari sekte Seng Wu Anda, 17 lainnya, kekuatan mana yang berada di dalamnya, dan di mana lokasinya? Kekuatan-kekuatan itu berada. Pelindung ketiga tiba-tiba berseru panik. Dia memandang Wu Yundun dengan ketakutan di wajahnya dan berkata, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Katakan, bukan omong kosong. Wu Yun menggerakkan pedang panjang di tangannya, dan sangat ketakutan sehingga ketiga penjaga itu segera menarik pandangan mereka. Katakan, kataku, jangan bunuh aku. 17 pasukan lainnya adalah, satu demi satu, ketiga penjaga itu memberitahu Wu Yun nama dan lokasi spesifik pasukan lainnya. Wu Yun menuliskannya satu persatu dan mengangguk, dia sudah memiliki rencana kasar di benaknya. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, omong-omong, izinkan saya menanyakan sesuatu lagi. Mengapa kultivasi saya 2 tingkat lebih rendah dari Anda, tetapi saya masih memiliki kemampuan untuk membunuh Anda secara instan? Ini, aku. Pelindung ketiga awalnya ingin berkata, kemana aku tahu harus pergi kemana. Namun ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, itu terasa tidak pantas, karena takut menyinggung Wu Yun. Nada suaranya berubah dan dia berkata, Tuan, bagaimana saya mengetahui hal ini? Wu Yun bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana alam kultivasi Anda dibagi? Seperti apa metode kultivasi Anda? Kami, pelindung ketiga memberikan pidato panjang lainnya, membagi wilayah kultivasi mereka, dan memberitahu Wu Yun metode dan proses kultivasi mereka. Kepala Wu Yun berdebar kencang saat mendengar ini. Terlalu rumit. Di bidang kultivasi yang dikenal Wu Yun, paling banyak hanya ada selusin alam budidaya di dunia. Teman baik, ranah budidaya para pembudidaya bintang Tianlong yang disebutkan oleh ketiga penjaga ini telah mencapai lebih dari 30 di setiap wilayah dunia. Dan ini masih merupakan pembagian alam besar. Sedangkan untuk pembagian alam kecil, ada 9 lagi untuk setiap alam besar. Secara keseluruhan, ini adalah dunia kecil dengan hampir 300 bidang budidaya. Wu Yun awalnya ingin membandingkan wilayahnya sendiri dengan wilayah ketiga penjaga. Mencoba mencari tahu mengapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara mereka. Tapi ketika saya mendengarnya seperti ini, saya benar-benar tidak bisa membandingkannya. Setidaknya dari segi ranah, tidak ada perbandingan sama sekali. Namun untungnya, ketika ketiga penjaga tersebut berbicara tentang metode budidaya, Wu Yun akhirnya mendengar sesuatu. Menurut tebakannya, inilah yang seharusnya terjadi. Sebenarnya, ketiga penjaga mengatakan bahwa dantian para pembudidaya Tianlongsing sudah diperbaiki sejak awal. Artinya, dantian mereka, sejak mereka naik ke wilayah alam dewa, sama besarnya dengan dantian tersebut. Meningkatkan tingkat kultivasi seseorang hanya akan mengubah kedalaman kekuatan ilahi di dantian. Semakin tinggi wilayahnya, semakin kaya kekayaannya.
Selama Anda berada dalam ranah kultivasi di wilayah alam dewa, tidak peduli bagaimana alam berubah, ukuran dan tian Anda tidak akan berubah. Perubahan hanya akan terjadi setelah naik ke tempat suci. Keadaan ini sama dari awal wilayah dunia fana, ke wilayah dunia peri, dan kemudian ke wilayah dunia dewa. Hanya membayangkan. Dantian tetap lebih kuat dan lebih lemah daripada dantian seperti Wu Yun dan lainnya, yang ukurannya berubah tetapi tidak ketebalannya seiring dengan perubahan kultivasi dan tubuh mereka setiap kali mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja ini hanya poin pertama. Alasan fatal sebenarnya adalah para pembudidaya bintang Tianlong berada di alam yang sama dengan Wu Yun, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda. Itu karena meridian. 5 meridian. Itu benar. Para pembudidaya bintang Tianlong, semua orang di bawah wilayah alam suci, hanya memiliki 5 meridian. Para pembudidaya di dunia Wu Yun, setidaknya, semuanya memiliki 7 meridian. Wu Yun bahkan punya 9, seperti kata-kata Wu Lingtian. Jika tidak ada yang lain, itu pasti Kujo. Pikirkan begitu. Ada 2 alasan yang tumpang tindih. Membandingkannya satu sama lain, menjadi lebih jelas mengapa ada perbedaan kekuatan yang begitu besar. Kalau menggunakan metafora yang paling sederhana, manakah yang aliran airnya lebih besar, parit selebar 5 jari, atau parit selebar 9 jari? Siapa yang memiliki volume pengiriman lebih besar? Perbedaannya hampir 2 kali lipat. Dalam pertempuran, meskipun ada kesenjangan kekuatan, orang dengan meridian lebih banyak dan kapasitas transportasi lebih besar secara alami akan memiliki kekuatan bertarung yang lebih ganas. Mungkin 5 meridian pembudidaya bintang Tianlong dapat diangkut secara perlahan dan kemampuan tempur mereka akan relatif tahan lama. Namun dalam pertarungan nyata antara hidup dan mati, siapa yang bisa bertarung bersama Anda untuk waktu yang paling lama? Meskipun tingkat kultivasi saya rendah, daya ledak saya kuat. Semakin kuat daya ledaknya, secara alami 3 atau 2 gerakan akan membunuh Anda seketika. Jika Anda membunuh mereka semua, siapa yang menunggu kekuatan bertarung abadi Anda? Dapat dikatakan bahwa jika itu adalah seorang kultivator di dunia Wu Yun, bahkan seorang kultivator biasa. Pada tingkat setengah dewa, saya khawatir dia setidaknya bisa melampaui tingkat yang besar dan membunuh para pembudidaya bintang Tianlong. Adapun para jenius seperti Wu Yun dan Wu Lingtian, kemampuan mereka untuk melompati katak secara alami lebih kuat. Tidak mengherankan jika dia bisa membunuh secara instan dengan melampaui 2 alam besar. Alasannya akhirnya ditemukan. Wu Yun memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi alisnya berkerut, seolah-olah dia sedikit menyalahkan diri sendiri. Sebab, seharusnya dia sudah memikirkan hal ini sejak lama. Bab 2235 rencana selanjutnya. Tapi Wu Yun selalu mengabaikannya. Artinya, sekitar 5 meridian, pemuda bernama Jiner diselamatkan oleh Wu Yun dan memulihkan dantiannya. Di tubuhnya, Wu Yun dapat melihat bahwa dia hanya memiliki 5 meridian. Tapi Wu Yun tidak pernah menganggapnya serius. Saya pikir itu hanya kebetulan bahwa ayah dan anak mereka tidak cukup berbakat. Lagi pula, di dunia tempat dia tinggal, 7 meridian adalah standarnya. Namun nyatanya, banyak juga orang dengan talenta lemah yang hanya memiliki 6, 5, atau bahkan 4 meridian. Namun dia tidak menyangka bahwa kesalahan kecil akan membuatnya ragu-ragu. Untungnya, saya akhirnya menemukan jawabannya sekarang. Apalagi jika dihitung berdasarkan situasi saat ini. Dalam kondisinya saat ini, ia dapat melintasi 2 alam. Tetapi jika Anda menambahkan reinkarnasi hidup dan mati. Selain itu, saya tidak tahu apakah teknik pupilnya akan berhasil atau tidak. Selain itu, jika dia melanjutkan jalur pembunuhan dan memahami langkah selanjutnya, langkah ketiga dari jalur pembunuhan. Bagaimanapun, secara normal, seseorang telah mencapai tingkat kultivasi saat ini. Selama Anda meluangkan waktu, tidaklah sulit untuk memahami seni bela diri dari jurus pembunuhan ketiga. Tentu saja, ada juga artefak dengan sifat pertahanan yang sangat kuat, Martial Stardust. Serta menara indah bintang 9, yang telah meningkatkan atribut dan kini telah menjadi artefak. Dengan berbagai cara, melintasi 3 alam besar, atau bahkan 4 alam besar,
Selama lawannya bukanlah orang yang menentang surga dengan bakat luar biasa di Tianlong Star, saya khawatir tidak akan ada masalah besar. Namun, ada masalah. Menara Indah Bintang 9 adalah senjata suci. Setelah digunakan, itu mungkin membuat khawatir orang-orang kuat di wilayah alam suci. Oleh karena itu, sebaiknya tidak menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan dan benar-benar aman. Tidak peduli berapa banyak masalah yang dia buat di wilayah alam dewa, selama dia tidak mengobarkan seluruh wilayah dunia abadi seperti Wu Lingtian, tidak ada seorang pun dari dunia atas yang akan ikut campur. Namun jika diketahui bahwa dia memiliki senjata suci, belum tentu demikian. Tentu saja, jika Anda tidak menggunakan Menara Indah Bintang 9, melintasi 3 alam tidak akan menjadi masalah. Dengan kata lain, sekarang dia berada di demigod level pertama, dia dapat menggunakan semua kemampuannya kecuali Menara Indah Bintang 9. Bukan masalah besar untuk membunuh Kaisar Dewa tingkat pertama yang berada di atas 3 alam. Namun, ini hanyalah dugaan Wu Yun, detail spesifiknya hanya akan diketahui setelah pertarungan sebenarnya. Terlebih lagi, dia belum memahami seni bela diri pembunuhan yang ketiga. Teknik pupil masih dalam kondisi sebelum mencapai tingkat kultivasi di alam dewa, tidak diketahui apakah dapat memberikan efek apapun. Adapun Tao reinkarnasi hidup dan mati, yang kita pahami selama ini hanyalah ilmu bela diri Tao, yang menelan reinkarnasi tahap pertama dan memanfaatkan kesempatan hidup. Tahap kedua belum dipahami. Semua ini masih membutuhkan waktu untuk ditelusuri. Tentu saja, ada hal lain, yang juga menjadi alasan mengapa Wu Yun takut menggunakan Menara Indah Bintang 9, senjata suci, akan membuat khawatir orang-orang di dunia suci dan membuatnya khawatir. Itulah yang dikatakan ketiga pelindung ini. Semua pembudidaya bintang Tianlong akan mengalami perubahan penting pada tubuh fisik, meridian, dan bahkan dantian mereka ketika mereka naik ke alam suci. Dan perubahan ini tidak selalu ada, hanya berubah ratusan tahun yang lalu. Karena ratusan tahun yang lalu, seorang pria kuat muncul di kawasan alam suci. Dia melakukan beberapa trik di Holy Realm Sky Thunder. Saat itulah orang-orang di alam dewa naik ke alam suci dan menerima baptisan guntur alam suci. Dari tubuh fisik hingga meridian dan dantian, semua akan mengalami baptisan yang sangat kuat. Belum lagi bagaimana tubuh fisik akan bertransformasi. Meridian akan langsung berubah dari 5 menjadi 7. Adapun dantiannya akan diselesaikan dari awal kenaikannya, dan menjadi seperti Wu Yun dan lainnya, sambil meningkatkan kultivasinya, dantiannya akan berubah pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain, setelah naik ke dunia suci, orang kuat dari dunia suci bintang Tianlong dan orang kuat dari dunia suci dunia Wu Yun akan berada pada garis paralel yang sama. Tidak akan ada lagi disparitas kekuatan yang sama seperti di alam dewa, alam abadi, dan dunia regional lainnya. Adapun alasan mengapa hanya guntur surgawi dunia suci yang diubah, dan guntur surgawi dunia abadi yang mendasar tidak diubah. Bukan karena penguasa besar dunia suci tidak mau melakukannya. Tapi tidak bisa. Karena orang kuat itu tiba-tiba mati mendadak karena alasan yang tidak diketahui setelah mengubah alam suci guntur langit. Mungkin hal itu disebabkan oleh hukuman Tuhan. Bagaimanapun, fenomena ini sudah terjadi sejak keberadaan Dragon Star. Dia harus mengubahnya secara paksa, dan tentu saja, hal itu tidak diizinkan oleh hukum. Tentu saja, mungkin juga karena Anda terlalu ambisius tetapi tidak cukup kuat. Bagaimanapun, mengubah hukum asli dunia adalah masalah yang sangat besar dan sangat rumit. Orang biasa tidak bisa melakukannya. Bintang naga telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui, tetapi hanya satu yang muncul 100 tahun yang lalu. Tentu saja, masalah di alam suci tidak lagi menjadi pertimbangan Wu Yun sekarang. Dia hanya perlu melakukan yang terbaik untuk tidak mengganggu orang-orang kuat di alam suci di alam dewa, itu sudah cukup. Dan inilah yang Wu Yun pahami dari beberapa kata dari ketiga pelindung ini. Pelindung ketiga sendiri mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Wu Yun, sedikit pengetahuan saja sudah cukup. Setelah memahami seluk-beluknya, pada dasarnya semua masalah Wu Yun telah berakhir. Selanjutnya yang perlu dilakukan hanyalah melaksanakannya sesuai rencana.
Hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih salah satu dari 17 kekuatan lain yang disebutkan oleh 3 pelindung dan merasakannya. Dan sebelum melaksanakan rencana tersebut, masih ada pertanyaan. Apakah ketiga pelindung ini harus dibunuh atau dipertahankan? Permasalahan ini tidak terlalu sulit. Sejak awal, Wu Yun berencana membunuhnya secara langsung setelah menanyakan alasannya. Dia melakukan terlalu banyak hal yang berhati lembut ketika dia masih muda, dan menderita banyak kerugian. Membunuh, bukan berdarah dingin, tapi menjaga diri. Di dunia hutan ini, jika kamu tidak membunuhnya, dia akan membunuhmu. Belas kasihan hanya membuka jalan buntu bagi diri Anda sendiri. Namun, pedang panjang Wu Yun ditempatkan di tenggorokan ketiga penjaga. Saat ketiga pelindung itu panik, gemetar ketakutan, dan berteriak karena terkejut. Ketika Wu Yun hampir sampai, dia mengayunkan pedangnya dan memenggal kepalanya. Pada saat terakhir ini, dia menghentikan aktivitasnya. Dia memikirkan hal lain. Sepertinya ketiga penjaga ini juga bisa digunakan. Hal ini. Bab 2236 Perjanjian Tuan Hamba. Seng Wuzong. Benar, kali ini, Wu Yun muncul di Tianlong Star dan membunuh 3 penjaga sekte Xuanwu. Meskipun dia tidak membunuh mereka, setidaknya di mata orang lain, ketiga penjaga ini dibunuh oleh Wu Yun. Oleh karena itu, kali ini konflik antara Wu Yun dan sekte Xuanwu benar-benar tidak dapat diselesaikan. Di atas sekte Xuanwu adalah sekte Sengwu. Selama Xuanwu Zong membuka mulutnya, Sengwu Zong pasti akan mengambil tindakan. Dengan kata lain, meskipun tidak ada konflik antara ketiga penjaga tersebut, Wu Yun dan Seng Wuzong pasti berada dalam konflik antara hidup dan mati. Setelah tuannya Wu Lingtian mengambil Tianlongzu dari Seng Wuzong, dia menghilang lagi. Meski tidak ada yang tahu bahwa Wu Lingtian adalah tuannya. Tapi sekarang saya khawatir sekte Xuanwu dan bahkan Seng Wuzong telah menyimpulkan bahwa dia dan Wu Lingtian adalah orang yang sama. Jika Wu Lingtian tidak dapat ditemukan, akan menjadi sebuah keajaiban jika dia tidak datang mencarinya. Tidak ada keraguan bahwa mungkin ada banyak orang di luar sekarang, di seluruh wilayah kekuasaan yang ditempati oleh Seng Wuzong, mencari Wu Yun kemana-mana. Selama Anda meninggalkan lembah ini dan bertemu seseorang, Anda mungkin akan dikenali. Dengan kata lain, tidak akan lama lagi lembah ini akan ditemukan. Yang paling harus dia lakukan sekarang adalah segera meninggalkan wilayah yang diduduki Seng Wuzong. Begitu sampai di wilayah kekuatan lain, lengan dan kaki Seng Wuzong tidak bisa lagi meregang sejauh ini. Dan karena mutiara Tianlong, Seng Wuzong tidak akan pernah berani berbicara, jadi Wu Yun harus aman ketika dia pergi ke wilayah kekuatan lain. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa sekte Sengwu akan menggunakan alasan lain untuk meminta kekuatan lain membantu menangkap Wu Yun. Namun, apakah kekuatan lain dapat memberikan wajah Seng Wuzong adalah masalah lain. Singkatnya, Wu Yun harus meninggalkan wilayah kekuasaan Seng Wuzong secepatnya. Dan ini memerlukan penggunaan 3 penjaga. Dia tidak mengenal bintang Tianlong ini. Dia tidak tahu wilayah mana yang menjadi milik Seng Wuzong, atau dengan kata lain, di mana dia bisa menghindari kejaran Seng Wuzong. Jika ketiga penjaga ada di sana untuk memimpin, maka semua ini akan menjadi lebih sederhana. Meskipun dia tidak takut pada sekte Xuanwu atau Seng Wuzong. Namun di Tianlongsing yang asing ini, yang terbaik adalah tidak membuat terlalu banyak suara. Selain itu, ada masalah lain. Itu adalah lokasi spesifik dari 17 kekuatan lainnya. Meskipun ketiga pelindung ini telah berbicara kepada Wu Yun melalui kata-kata. Namun kenyataannya, di manakah sebenarnya kekuatan-kekuatan itu berada, dan kemana Wu Yun tahu kemana harus pergi. Sekarang dia bahkan tidak mengetahui tata letak paling dasar dari Tianlong Star. Untuk menemukan kekuatan yang ingin ia temukan dengan cara tercepat dan termudah. Tidak diragukan lagi, ketiga wali ini masih perlu digunakan. Tapi karena kamu ingin tinggal, kamu tidak bisa mempertahankannya dengan mudah. Meskipun Wu Yun memiliki kemampuan untuk mengendalikannya sepenuhnya. Tapi jika aku membawanya bersamaku mulai sekarang, aku tidak bisa mengawasinya sepanjang waktu. Saya selalu harus berlatih atau melakukan hal lain. Kalau ada yang tidak beres, selalu merepotkan. Kemudian,
Anda perlu menggunakan perjanjian Master Servant. Dengan perjanjian Tuan Pelayan, bahkan jika ketiga penjaga ditinggalkan sendirian di sini, tidak perlu khawatir dia akan memberontak. Namun, Wu Yun sedikit khawatir tentang apakah perjanjian Tuan Pelayan dapat berdampak pada ketiga penjaga tersebut. Bagaimanapun, perjanjian Tuan Pelayan adalah kemampuan dunianya, dan itu harus bertindak berdasarkan jiwa. Saya tidak tahu apakah kultivator bintang Tianlong ini memiliki jiwa. Namun, Anda akan mengetahuinya setelah Anda mencobanya. Memikirkan hal ini, Wu Yun perlahan-lahan menarik diri dari pikirannya. Segala sesuatu yang terjadi tadi terjadi dalam hitungan detik. Namun bagi pelindung ketiga, ini hanyalah api penyucian selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sangat panjang. Pedang pembunuh Wu Yun menekan tenggorokannya dengan kuat. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Wu Yun. Dia pikir ini adalah saat-saat terakhir dalam hidupnya. Dia ingin menghargai saat-saat terakhir ini, tetapi ketakutan di hatinya memenuhi dirinya dengan penderitaan yang tak berkesudahan. Secara keseluruhan, ini menyakitkan. Tapi ketika dia melihat Wu Yun mengangkat matanya untuk melihatnya lagi, pedang panjang yang menekan tenggorokannya perlahan-lahan mundur sedikit. Dia sepertinya melihat sinar matahari. Ini seperti mengambil sedotan penyelamat hidup. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan, jangan bunuh aku. Dia hendak menyerah, dan memohon belas kasihan lagi. Apakah kamu benar-benar bersedia melakukan sesuatu? Senyum tipis muncul di sudut mulut Wu Yun. Ya, saya bersedia, selama Anda tidak membunuh saya. Sekarang, ketiga penjaga ini telah sepenuhnya menembus pertahanan mereka. Baik, Wu Yun mengangguk, tidak peduli apa yang saya lakukan nanti, jangan melawan. Sekali kamu melawan, kamu akan mati. Ya, saya mengerti. Wali ketiga mengangguk berulang kali. Menarik pedang panjangnya, Wu Yun perlahan membuat isyarat jari. Ini adalah perjanjian Tuan Pelayan. Tentu saja, dia masih belum tahu apakah ketiga penjaga ini memiliki jiwa dalam kesadarannya. Dengan kata lain, apakah jiwanya dapat terpengaruh oleh perjanjian Tuan Pelayan? Dan ketika kekuatan perjanjian Tuan Pelayan memasuki kesadaran ketiga penjaga, Wu Yun memang merasa bahwa kesadaran ketiga penjaga ini memang memiliki sesuatu yang mirip dengan jiwa. Namun, itu sama sekali berbeda dengan jiwa yang dimiliki oleh Wu Yun. Namun untungnya, perjanjian Tuan Pelayan ini cukup inklusif. Meskipun semangat penjaga ketiga agak berbeda, itu juga secara langsung dikunci oleh perjanjian Tuan Pelayan. Saat dia dikunci, pelindung ketiga memutar matanya, mulutnya berbusa, anggota tubuhnya bergerak-gerak, dan hampir mati. Sepertinya dia tidak tahan dengan perjanjian Tuan Pelayan ini. Tapi begitu perjanjian Tuan Pelayan benar-benar tertanam, segalanya menjadi stabil kembali. Ketiga penjaga itu juga kembali normal. Mengapa saya? Penjaga ketiga berkata dengan rasa takut, Tuan, apa yang baru saja Anda lakukan terhadap saya? Tidak ada, itu hanya perjanjian Tuan Pelayan. Saya adalah tuannya dan Anda adalah pelayannya. Mulai sekarang, aku akan membiarkanmu pergi. Jika aku menyuruhmu pergi ke timur, kamu pergi ke timur. Jika aku menyuruhmu pergi ke barat, kamu pergi ke barat. Jika kamu berani tidak taat, kamu coba. Lautanmu kesadaran akan meledak dalam sekejap. Wu Yun berkata dengan acuh tak acuh, ini dia. Butuh 2 hari untuk pulih dari cederanya. Setelah 2 hari, tinggalkan aku dan lakukan beberapa pekerjaan. Setelah mengatakan itu, Wu Yun meninggalkan gua dan pergi ke lembah di luar. Bab 2237 Xiao Hong, bangun. Saat Wu Yun meninggalkan gua, penjaga ketiga segera masuk ke dalam dengan hati-hati dengan ekspresi tegas di wajahnya. Saat dia mengira Wu Yun tidak lagi tahu, diam-diam mendesak kultivasinya, dia ingin menangkap perjanjian Tuan Pelayan yang mengikat jiwanya di lautan kesadarannya. Namun kekuasaannya baru saja menyentuh perjanjian Tuan Pelayan. Seperti yang dikatakan Wu Yun, seluruh lautan kesadaran tiba-tiba menjadi gelisah. Gelombang guncangan yang bergejolak menyebar dengan cepat. Untungnya, dia menutupnya dengan cepat, jika tidak, dia akan hampir meledak seluruhnya bersama seluruh kepalanya. Namun meski begitu, karena dia sendiri yang terluka. Oleh karena itu, dampak tersebut masih berdampak besar pada dirinya.
Ada suara letupan. Seteguk darah muncrat. Saya merasa pusing beberapa saat sebelum menjadi tenang. Di luar gua, di lembah, Wu Yun mendengar gerakan ketiga penjaga dan bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, "Idiot." Lalu dia berkata dengan lantang, "Kamu hanya punya waktu 2 hari. Dalam 2 hari, meskipun lukamu belum pulih, aku akan membawamu pergi. Kamu akan kelelahan di jalan saat itu. Jangan salahkan aku. Juga, ini pertama kalinya. Aku memaafkanmu untuk saat ini. Saya menyarankan Anda untuk tidak berjuang dengan sia-sia. Jika saya merasa Anda memiliki perilaku atau mentalitas mengkhianati saya lain kali, saya tidak akan membiarkan Anda tinggal lagi." Gua, penjaga ketiga akhirnya menenangkan gejolak di tubuhnya. Kisue mendengar apa yang dikatakan Wu Yun. Secara tidak sengaja, dia sangat ketakutan hingga dia muntah seteguk darah. Dengan gemetar, butuh waktu lama untuk pulih. Mengerikan. Sekarang di dalam hatinya, dia hanya memiliki 2 kata ini untuk mengevaluasi Wu Yun. Termasuk perjanjian tuan pelayan dalam kesadarannya, dia juga memiliki perasaan yang sangat menakutkan. Sangat buruk, hanya sedikit gerakan, tapi ada reaksi yang begitu besar. Jika dia menggunakan kekuatan lebih, dia mungkin akan langsung mati. Tampaknya tidak ada lagi rencana untuk memberontak di masa depan. Dalam kepanikan, wali ketiga berpikir dengan hati-hati. Mungkin saat ini hatinya penuh penyesalan dan ketidakberdayaan. Tapi setidaknya, dia masih patut bersyukur. Lagi pula, dia masih hidup, bukan? Bagi sebagian orang, lebih baik hidup berlutut daripada mati berdiri. Namun bagi sebagian orang, mereka merasa hidup berlutut lebih baik daripada mati berdiri. Dan ketiga pelindung ini adalah yang terakhir. Setelah beberapa saat, ketiga penjaga itu menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benak mereka, duduk bersila, dan mulai menyembuhkan. Dia takut dengan kata-kata Wu Yun. "Saya akan membawanya untuk melakukan tugas dalam 2 hari. Dia tidak tahu kemana tujuan Wu Yun. Jika dia harus pergi ke suatu tempat yang jauh, dia mungkin akan mati karena kelelahan jika dia menyeret tubuhnya yang terluka parah bersamanya. Sungguh menyedihkan jika tidak dipukuli sampai mati, tetapi kelelahan sampai mati." Adapun Wu Yun, dia juga menemukan batu datar di lembah dan duduk bersila. "Setelah bermeditasi selama 2 hari, saya juga memilah beberapa pemikiran saya. 2 hari kemudian, biarkan ketiga penjaga membawanya pergi dari wilayah Seng Wuzong sebelum membuat rencana lain." Namun, setelah Wu Yun duduk bersila, dia menarik napas kurang dari 20. Pikirannya baru saja tenang. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya lagi. Matanya penuh kejutan dan kengerian. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat, tetapi karena penglihatannya terhalang, dia tidak melihatnya. Namun nyatanya, ia tak perlu lagi berinisiatif untuk melihatnya. Mutasi sudah muncul di depan matanya. Energi agung tiba-tiba menyapu rambutnya. Kemudian meluas secara instan. Wu Yun sedikit bingung untuk pertama kalinya karena perubahan yang begitu mendadak. Namun tak lama kemudian, dia bereaksi lagi. "Xiao Hong, ini Xiao Hong." Serunya, tiba-tiba teringat pada Xiao Hong. Itu benar. Perasaan ini memang milik Xiao Hong. Sejak terakhir kali aku bertemu Xiao Hong di Tianmen, di bawah rumah harta karun tak tertandingi, dan di dalam tungku pil segi 8, aku membawa Xiao Hong bersamaku. Xiao Hong menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Selain itu, sejak saat itulah Wu Yun mulai berspekulasi bahwa Xiao Hong adalah keturunan dari binatang mitos Qilin. Dan dia adalah keturunan suku Qilin dengan darah yang sangat murni. Kemurnian semacam ini berbeda dengan Xiao Jin, Xiao Shenlong dan lainnya. Dengan kata lain, meskipun Xiao Jin, Xiao Shenlong, dan Balbert juga merupakan makhluk mitos, garis keturunan mereka juga murni. Tapi mereka bisa bertahan hidup di dunia fana dan dunia peri. Dan kekuatannya perlu ditingkatkan selangkah demi selangkah. Tapi Xiao Hong berbeda. Kemurniannya adalah bahwa dia adalah binatang dewa sejak dia dilahirkan. Bukan hanya garis keturunan, tapi juga budidaya. Dengan kata lain, selama Xiao Hong keluar dari cangkangnya dan lahir, dia akan menjadi setengah dewa dan binatang dewa tingkat pertama. Inilah yang diketahui Wu Yun sebelumnya,
bahwa seseorang yang lahir di alam dewa memiliki titik awalnya di alam dewa. Itu juga karena alasan ini. Hasilnya, Xiao Hong meninggalkan perasaan dunia ilahi yang tercipta di tungkupil segi 8. Ketika mencapai dunia peri, ia tidak bisa bangun dan tetap tertidur. Dan tidur ini juga memungkinkan Xiao Hong untuk langsung tidur dari saat itu hingga sekarang. Wu Yun bahkan hampir melupakannya saat dia tidur. Akhirnya terjadilah pergerakan. Sial, Xiao Hong, aku hampir melupakanmu. Kamu adalah binatang suci ortodoks. Kamu hanya bisa bertahan hidup di alam dewa. Sekarang, ini adalah alam dewa. Kamu harus bangun. Wu Yun sedikit kesal. Dia berbicara pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Dan energi yang berasal dari tubuh Xiao Hong terus berkumpul di lembah. Sedikit suara terdengar di udara. Xiao Hong, yang semula terjerat di rambut Wu Yun, tiba-tiba menjadi lebih besar. Berubah menjadi kubah merah menyala. Ia melesat dan melayang di atas lembah. Wu Yun pernah melihat betapa besarnya Xiao Hong sebelumnya. Namun dibandingkan dengan kehebatan pada masa itu, hal itu tidak ada bandingannya dengan kehebatan sekarang. Buatlah metafora yang jelas. Saat itu, Xiao Hong merasa besar terhadap Wu Yun, paling-paling hanya sekitar lingkaran yang lebih besar dari telur burung unta. Dan sekarang Xiao Hong sebesar telur dinosaurus. Terlalu besar. Bahkan ukurannya secara perlahan terus bertambah. Dan bukan hanya ukurannya yang menjadi lebih besar. Perasaan itu ada di dalam tubuh Xiao Hong, tidak, itu seharusnya ada di dalam telurnya. Energi yang muncul dari telur merah kecil juga sangat agung dan luas. Wu Yun bahkan merasa dirinya tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Tidak, Xiao Hong, apakah orang ini akan menetas? Seru Wu Yun, menatap warna merah kecil yang terus tumbuh perlahan di langit. Bab 2238 Yue Yiren. Meskipun penetasan yang tiba-tiba ini memberi Wu Yun perasaan yang tidak dapat dipercaya dan tidak terduga. Tapi itulah kenyataannya. Melihat penampilan Xiao Hong, dia memang akan menetas. Cahayanya bersinar terang dan ukurannya bertambah besar. Energi agung terus menyapu lembah. Energi agung ini sebenarnya tersembunyi di dalam lembah, membentuk pusaran energi. Dapat membentuk pusaran energi. Bisa dibayangkan betapa agungnya energi yang keluar dari telur merah kecil itu saat ini. Adapun ukurannya. Tadi, ukurannya sama dengan telur dinosaurus. Tapi sekarang ketika saya melihatnya hampir 30% lebih besar. Semuanya 2 kali lebih besar dari Wu Yun. Dan di luar cangkang telur, cangkang yang sudah berwarna merah darah mulai menjadi jernih saat ini. Bahkan nampaknya memiliki perasaan yang sangat misterius. Proses ini pun berlangsung selama hampir setengah seperempat jam. Dalam setengah seperempat jam ini, Xiao Hong tidak banyak berubah kecuali dia terus bertambah besar. Namun, tunggu hingga setengah seperempat jam ini berlalu. Benar saja, hasil yang ditebak Wu Yun benar-benar terjadi. Pop, pop, suara renyah, satu demi satu. Wu Yun sangat terkejut, menatap tajam ke arah warna merah kecil yang melayang di udara. Ini menghancurkan. Cangkang telur besar itu mulai retak terlihat dengan mata telanjang. Apakah ini akan menetas? Wu Yun berbisik diam-diam, dan Wu Yun penuh dengan kegembiraan dan harapan saat ini. Dia sedang memikirkan telur sebesar itu. Ketika Xiao Hong keluar, apakah dia akan menjadi binatang super? Lagi pula, telurnya sekarang hampir 2 kali lebih besar darinya. Namun, retakan itu perlahan semakin dalam. Setelah kubahnya meledak sepenuhnya, apa yang dilihat Wu Yun sangat berbeda dari apa yang dia pikirkan. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Kubah itu meledak. Energi agung kembali menyapu lembah. Namun perhatian Wu Yun saat ini bukan pada energi ini. Apa yang dia perhatikan adalah bola kecil berwarna merah menyala di mana kubahnya baru saja meledak. Tepatnya, ini bukanlah warna merah menyala murni. Ada sedikit warna ungu di merahnya. Tentu saja, saat ini, tidak peduli apa warnanya. Terlepas dari warnanya, itu berada dalam kisaran yang dapat diterima Wu Yun. Yang penting adalah ukurannya. Ya, terlalu kecil. Itu di luar dugaan Wu Yun. Saya pikir orang yang keluar dari telur sebesar itu setidaknya akan setinggi dia. Orang baik, keluar dan lihat, ini bagus.
Ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Dia sebenarnya hanya seukuran telapak tangan. Kelihatannya cukup bagus, dan memiliki semua yang seharusnya dimilikinya. Seperti itulah rupa unicorn seharusnya. Ia memiliki kepala naga, tanduk, mata singa, dan ekor panjang yang tidak tebal maupun tipis. Tapi tubuh itu membuat Wu Yun penuh kejutan. Qilin seharusnya memiliki postur tubuh yang kuat. Tapi unicorn di depanku saat ini tidak seperti itu. Faktanya, seluruh tubuhnya, termasuk matanya yang seperti singa, memiliki kelembutan, pesona, dan sedikit kelucuan. Tidak, kenapa orang ini begitu menawan? Apakah semua makhluk mitos seperti Qilin terlihat seperti ini? Wu Yun berbisik diam-diam. Tapi saat dia berbisik, pikirannya tiba-tiba terputus lagi. Yang mengganggu pikirannya adalah suara yang sama menawannya, tapi juga cukup kekanak-kanakan. Oh, aku sudah lama bersarang di dalam telur itu, dan akhirnya aku keluar. Saat dia berbicara, terdengar juga suara peregangan yang jelas. Ini sangat mirip dengan manusia. Dan saat suaranya turun, energi yang menyapu lembah secara bertahap menyatu dan menghilang. Beberapa dari mereka memasuki tubuh kecil berwarna merah seukuran telapak tangan. Beberapa di antaranya menghilang di udara. Itu benar. Itu adalah unicorn seukuran telapak tangan. Itu Xiao Hongnya Wu Yun. Xiao Hong, bisakah kamu bicara? Wu Yun melebarkan matanya dan bertanya ragu-ragu. Itu selalu terasa sedikit luar biasa. Tubuh sekecil itu, tidak lebih dari seukuran telapak tangan, sebenarnya memiliki tingkat budidaya setengah dewa yang nyata. Wu Yun, apakah kamu Wu Yun? Xiao Hong berbalik dan menatap Wu Yun. Dia bertanya dengan suara menawan dan sedikit kekanak-kanakan. Pada saat yang sama, keempat kakinya berkibar di udara beberapa kali, dan dia melompat sekitar setengah meter di depan Wu Yun dalam beberapa langkah. Saat jarak semakin dekat, Wu Yun bisa melihat lebih jelas. Terlepas dari hal lainnya, perasaan lemah dan menawan semakin terlihat jelas. Ah, ya, saya Wu Yun. Wu Yun menjawab dengan tergagap. Sial, Wu Yun sangat malu. Hihi, ada apa denganmu? Kamu tidak jatuh cinta padaku, kan? Orang baik, Xiao Hong tidak sopan sama sekali, dan dia bahkan tidak menghindar darinya. Membuka mulutmu adalah cinta. Perilaku seperti itu membuat Wu Yun semakin terkejut. Apakah ini penampakan binatang mitos Qilin? Berhenti, anak kecil, kenapa kamu membuat keributan seperti itu? Namun, Wu Yun juga seorang pria yang telah melihat badai, dan dia dengan cepat bereaksi, berpura-pura tidak bahagia. Cih, siapa si kecil itu? Saya adalah keturunan binatang purba, dan tingkat kultivasi saya tidak lebih rendah dari Anda. Kata Xiao Hong sambil mengerutkan kening. Segera, ia sepertinya mengingat sesuatu lagi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ngomong-ngomong, jangan panggil aku Xiao Hong lagi, itu sangat tidak menyenangkan. Aku punya nama, oke. Namaku Yue Yiren. Yue Yiren. Wu Yun tertegun dan berkata, anak kecil, mengapa kamu memberi dirimu nama yang feminin? Apa, tidak, apakah kamu keberatan dengan namaku? Xiao Hong. Tidak, Yue Yiren berkata dengan tidak senang atas keraguan Wu Yun, saya seorang gadis, apakah Anda memiliki keberatan? Juga, jangan panggil aku pria kecil, aku bukan pria kecil. Gadis ini terlahir kembali. Kembali lalu, aku adalah dewa perang perempuan dari suku Qilin. Dia dianiaya oleh penjahat dan tidak punya pilihan selain dilahirkan kembali. Perempuan, dewa perang, dilahirkan kembali. Wu Yun bingung lagi. Oke, itu saja tentang aku dan namaku. Kamu harus ingat apa yang aku katakan, jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah. Yue Yiren mengguncang tubuh seukuran telapak tangannya. Lalu melompat ringan, mengangkat kaki depannya, berdiri dengan kaki belakangnya, seperti manusia, meletakkan kaki depannya di pinggul, dan berkata dengan marah lagi pula, menurutmu namamu bagus, Wu Yun, menurutku kamu tidak berguna. Wu Yun juga terdiam. Hah, ini adalah dunia berbintang di ruang kosmik di jalan kuno di langit berbintang. Tiba-tiba, Yue Yiren mengangkat hidungnya dan mengendus udara. Itu keluar dalam satu kata. Dan kalimat ini juga langsung membuat Wu Yun keluar dari emosinya tadi.
Bab 2239 Anak ketiga memimpin. Dia menatap Dewi Perang perempuan yang terlahir kembali dari suku Qilin bernama Yue Yiren dengan rasa tidak percaya yang lebih besar. Ini adalah perasaan yang tidak dapat digambarkan. Ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan makhluk mitos. Bahkan ketiga saudara laki-lakinya, Xiao Jin, Xiao Shenlong, dan Balbert, semuanya adalah makhluk mitos yang mutlak. Tapi dibandingkan dengan unicorn di depanku, sangat berbeda. Ada hal lain, dan itulah yang paling membuat Wu Yun takut. Gadis bulan ini sekilas mengenali tempat ini, itu adalah dunia bintang di jalan kuno di langit berbintang. Awalnya, Wu Yun tidak begitu percaya dengan ceritanya tentang apa yang disebut kelahiran kembali Dewi Perang Wanita. Tapi sekarang dia agak mempercayainya. Jangan membicarakan hal lain, jika itu bukan kelahiran kembali, tapi baru lahir. Memang tidak mungkin untuk mengenalinya secara sekilas. Tapi setelah terlahir kembali, kenapa dia menjadi begitu kecil? Kamu, bagaimana kamu mengenali bahwa ini adalah dunia bintang di jalan langit berbintang kuno? Wu Yun bertanya dengan heran. Dengan IQ-mu, sulit bagiku untuk menjelaskannya kepadamu. Yue Yiren melirik Wu Yun dengan sedikit jijik, lalu mengabaikan ekspresi melotot Wu Yun. Dia melompat sedikit dan melompat ke bahu Wu Yun. Kemudian dia berbaring dan berkata dengan suara malas, "Oke, kamu bisa terus melakukan pekerjaanmu. Mulai sekarang, bahumu akan menjadi tempat peristirahatanku. Ngomong-ngomong, satu hal lagi, aku hanya tinggal bersamamu untuk saat ini. Jangan berpikir bahwa aku telah jatuh cinta padamu, dan jangan jatuh cinta padaku. Kamu dan aku tidak berada di jalan yang sama. Oke, pergi dan lakukan pekerjaanmu, aku sedang tidur." Sial. Wu Yun hampir mengatakannya secara langsung ingin mengutuk, aku bergumam dalam hatiku, orang ini terlalu narsis. Tapi tak lama kemudian, suara Yue Yiren terdengar lagi. Jika kamu menemui kesulitan yang tidak bisa diselesaikan, panggil aku kakak dan aku akan membantumu. Persetan, anak kecil. Apakah aku masih membutuhkan bantuanmu? Wu Yun akhirnya tidak bisa menahannya dan berkata dengan nada menghina, tetaplah di pundakku. Aku tidak akan mengusirmu. Hanya saja, jangan minta aku untuk melindungimu jika kamu dalam bahaya. Kamu. Yue Yi berkata dengan marah, sial, oke, ini yang kamu katakan. Jika waktunya tiba, lihat apakah aku bisa membantumu. Setelah mengatakan itu, Yue Yiren langsung berbaring dan tertidur di bahu Wu Yun. Wu Yun juga tampak tak berdaya dan diam-diam bergumam, pria narsis. Dewi Perang Wanita yang terlahir kembali dari suku Qilin, menurutku dia hanyalah seorang pembual yang narsis. Begitu dia selesai berbicara, Wu Yun tiba-tiba berteriak. Rasa sakitnya sangat menyakitkan hingga seluruh tubuh saya melompat ke tanah. Melihat ke bawah, sayangku, Yue Yiren pasti mendengar gumaman Wu Yun. Sebuah gigitan di bahunya membuat Wu Yun menjerit kesakitan. Setelah beberapa saat, dia melepaskan mulutnya. Ini hanya hukuman kecil karena tidak menghormatiku lagi. Wu Yun menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan amarah di hatinya. Dia memiliki keinginan untuk memukul pria ini hingga rata dan membuangnya. Tapi setelah memikirkannya, saya masih belum mengambil keputusan. Bagaimanapun, saya telah mengikutinya selama beberapa tahun. Selama tidak terlalu keterlaluan, toleransi saja. Terlebih lagi, jika dia benar-benar kehilangan benda sekecil itu, dia mungkin akan mati tanpa mengetahui caranya. Setelah hening beberapa saat, Yue Yiren berhenti bergerak, dan Wu Yun tidak berkata apa-apa lagi. Tapi sebenarnya, meski begitu, orang ini cukup licik. Tapi aku masih tidak bisa merasakan kalau dia punya niat buruk. Apalagi sebenarnya cukup menarik, selain itu Wu Yun juga sangat penasaran dengan kemampuan apa saja yang dimiliki orang ini. Jika tidak ada yang menyombongkan diri, jika Dewa Perang Wanita benar-benar terlahir kembali, kemampuan yang bisa dia tunjukkan pasti akan lebih banyak dan lebih kuat daripada Xiao Jin, burung botak, dan monster mitos lainnya yang perlahan tumbuh selangkah demi selangkah. Mungkin itu bisa sangat membantunya di masa depan. 2 hari berikutnya, orang ini tidak mengeluarkan suara sama sekali. Dia terus berbaring di bahu Wu Yun dan tertidur.
Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Wu Yun sengaja meningkatkan jangkauan gerakannya beberapa kali, mencoba melihat apakah dia bisa melepaskannya dari bahunya. Namun faktanya, hal itu gagal. Orang ini jelas tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, dia hanya berbaring, tapi sepertinya menempel di bahunya. Tidak peduli berapa banyak gerakan yang dilakukan Wu Yun, dia tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Melihat tidak ada gerakan lain darinya, Wu Yun perlahan berhenti memperhatikan. 2 hari berlalu dengan cepat. Bahkan sebelum hari ketiga, larut malam di hari kedua, Wu Yun membangunkan ketiga penjaga yang sedang menyembuhkan di dalam gua. Luka ketiga penjaga tersebut telah pulih dengan baik. Meski belum pulih sepenuhnya, ia masih dalam kondisi pulih dan dampaknya kecil. Ayo pergi, berangkat semalaman. Wu Yun berkata dengan tenang. Ya, bos. Ketiga penjaga ini sangat sadar akan keadaan saat ini. Mungkin karena dia takut dengan reaksi buruk dari perjanjian tuan pelayan terakhir kali. Dengan hormat, dia langsung menyebut Wu Yun sebagai bosnya. Bos. Wu Yun tertegun, lalu tersenyum dan berkata, ya. Meskipun kamu tidak pantas mendapatkannya, aku cukup menyukai gelar ini. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Lao San. Ayo pergi, Lao San, berikan padaku. Pimpin jalannya. Orang-orang dari Sekte Seng Wu dan Sekte Xuan Wu di luar pasti mencariku kemana-mana. Anda lebih mengenal bintang Tianlong dan lingkup pengaruh Seng Wuzong daripada saya. Bantu saya menemukan jalan dan cobalah untuk menghindari para penggarap Seng Wuzong. Pertama-tama kita harus meninggalkan wilayah pengaruh Seng Wuzong untuk melacak para penyerang. Terima kasih, bos, atas pujiannya. Bos ketiga akan memimpin jalan untuk Anda sekarang. Wali ketiga mengangguk dengan hormat. Di masa lalu, dia mungkin menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang kemana Wu Yun pergi, apa yang dia lakukan, Tapi sekarang, dia tidak bertanya lagi. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak berani bertanya. Dengan persetujuan tuan pelayan, dia takut jika dia tidak hati-hati, lautan kesadarannya akan meledak. Selain taat, saya tidak berani berpikir ekstra. Ikut aku, bos. Setelah beberapa saat, wali ketiga berkata kepada Wu Yun, lalu buru-buru terbang keluar lembah dan terbang keluar. Wu Yun mengikutinya dari dekat. Namun sebelum berangkat, ketiga penjaga tersebut takut akan terjadi kecelakaan di jalan raya. Dia berkata kepada Wu Yun sebelumnya, bos, saya hanya bisa mencoba menghindarinya. Jika Anda menemui saya di sepanjang jalan, itu sebenarnya bukan salah saya. Tolong jangan, bos. Oke, saya tahu, sudah kamu pernah memberontak. Apakah kamu tersandung untukku atau tidak? Aku mengetahuinya dengan baik dan akan membimbingmu dengan mantap. Wu Yun langsung memblokir kata-kata ketiga penjaga itu. Keduanya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, segera menghilang di bawah malam di hutan pegunungan. Bab 2240 ditemukan. Di pegunungan dan hutan, ketiga penjaga memimpin Wu Yun, mencari jalan terpencil dan bergerak maju dengan gila-gilaan. Faktanya, dapat dikatakan bahwa pelindung ketiga lebih khawatir ditemukan oleh orang-orang Seng Wuzong daripada Wu Yun. Padahal dia sudah memberitahu Wu Yun sebelumnya. Tapi dia masih takut Wu Yun akan mengira dia melakukannya dengan sengaja begitu dia bertemu dengannya. Takut akan nyawanya sendiri dan diancam. Keduanya sangat cepat. Tak butuh waktu lama bagi mereka berdua sudah jauh dari lembah tempat mereka menetap sebelumnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 jam telah berlalu. Selama lebih dari 1 jam, bisa dikatakan ketiga wali tersebut tidak berani tinggal sedetik pun. Tentu saja, dengan kecepatan Wu Yun. Tidak peduli seberapa keras ketiga penjaga itu, dia dapat dengan mudah menghadapinya. Sudah hampir waktunya, bos. Dengan kecepatan kita saat ini, kita akan keluar dari pengaruh Seng Wuzong dalam waktu setengah jam. Kata-kata pelindung ketiga terdengar jelas saat dia menghela nafas lega. Mungkin karena saya tidak menemui bahaya atau masalah apapun dalam 1 jam terakhir ini. Apalagi jalan yang ditempuhnya memang relatif jauh. Jangan bilang Anda tidak akan mengetahuinya sama sekali. Tapi setidaknya kemungkinan ditemukannya pasti paling rendah. Apalagi ini masih malam, jadi tentu lebih aman. Pelindung ketiga bahkan mengira tempat itu benar-benar aman.
Belum lagi apakah mereka akan menghadapi bahaya setelah meninggalkan wilayah pengaruh Seng Wuzong. Tapi setidaknya tugas yang diberikan Wu Yun padanya sekarang adalah keluar dari lingkup Seng Wuzong. Apa yang terjadi selanjutnya, berbahaya atau tidak, bukanlah sesuatu yang harus dia pertimbangkan sekarang. Wu Yun juga merasa rileks setelah mendengarkan kata-kata ketiga penjaga itu. Bukan karena dia takut pada hal seperti ketiga penjaga itu. Dia tidak ingin bertemu orang-orang dari Seng Wuzong hanya karena dia tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, baik ketiga penjaga maupun Wu Yun, tak satu pun dari mereka mengharapkannya. Dengan kata lain, apa yang mereka anggap mudah ternyata tidak mudah. Bisa juga dikatakan fisik Wu Yun seperti ini. Kecenderungan alami untuk mendapat masalah. Begitu Anda mendapat masalah, tidak mudah untuk menyingkirkannya. Sama seperti sekarang. Saya pikir semua orang sudah keluar dari bahaya. Tapi tidak pernah memikirkannya. Faktanya, semua ini hanyalah permulaan. Ketenangan saat ini mungkin hanya awal dari badai yang akan datang nanti. Tepat ke arah yang mereka berdua tuju. Ada sebuah tim kultivator dari Seng Wuzong, berlari ke arah yang sama dengan mereka. Tentu saja tidak bisa dikatakan ada yang salah dengan jalan yang dipimpin oleh ketiga penjaga tersebut. Tapi kelompok orang ini sama sekali tidak ada di sini untuk memburu mereka. Ini adalah sekelompok orang yang dikirim oleh Sekte Seng Wu beberapa waktu lalu untuk berburu harta karun. Justru karena ini, pendekatan kelompok orang ini tidak diperhatikan oleh Wu Yun. Sebab, jika itu adalah tim berburu biasa, mereka pasti tidak akan menutupi auranya. Dalam hal ini, selama mereka dekat, Wu Yun dapat merasakannya dari jarak jauh. Tapi ini adalah tim pemburu harta karun. Mereka membawa harta karun yang besar dan khawatir akan ketahuan dan dicegat, jadi mereka sengaja menyembunyikan kehadiran mereka. Tapi kebetulan itu bertepatan dengan jalan yang dilalui ketiga penjaga itu untuk membawa Wu Yun pergi. Sekarang jaraknya jauh, Wu Yun belum dapat menemukannya. Dan menurut situasi saat ini, tunggu sampai Wu Yun merasakan keberadaan mereka. Mereka juga harus bisa merasakan keberadaan Wu Yun. Wu Yun memiliki kemampuan teknik Dewa Bela Diri Taisang, tetapi itu tidak cukup untuk mereka temukan. Yang penting ketiga wali itu. Pelindung ketiga tidak memiliki kemampuan Wu Yun. Tentu saja, yang paling penting adalah tim pemburu harta karun pihak lain termasuk orang kuat di alam Kaisar Ilahi. Meski hanya ada 5 meridian, kekuatan ledakan pertempuran yang sebenarnya tidak begitu kuat. Namun kemampuannya yang lain masih memiliki kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh Kaisar Dewa yang kuat. Termasuk persepsinya. Meskipun Wu Yun memiliki seni Dewa Bela Diri tertinggi, kemampuan persepsinya jauh melampaui orang biasa. Tapi bagaimanapun juga, dia hanya memiliki tingkat budidaya setengah dewa. Tidak peduli seberapa kuat dia paling tidak sama dengan Kaisar Ilahi yang kuat. Adapun tim pemburu harta karun mereka, mengapa mereka tahu tentang Wu Yun dan ketiga penjaganya? Hal ini sebenarnya tidak mengherankan. Padahal mereka baru saja kembali dari luar. Tapi Seng Wuzong telah menyebarkan berita tentang penangkapan Wu Yun melalui metode transmisi suara unik sektenya. Itu menyebar ke telinga setiap murid di sekte tersebut. Tentu saja, ini juga termasuk tim pemburu harta karun yang baru saja kembali dari luar negeri. Mungkin dari berita yang mereka terima, pelindung ketiga sudah meninggal. Namun ketika tim ini menemukan ketiga penjaga tersebut nanti, mau tidak mau mereka akan menimbulkan keraguan. Sangat mudah untuk memikirkan Wu Yun. Dan bahkan jika aku tidak memikirkan Wu Yun. Jadi pada larut malam, di jalan yang terpencil, saya memperhatikan kehadiran ketiga penjaga itu. Mereka pasti akan datang dan melihatnya. Dalam perjalanan ini, pertemuan antara Wu Yun dan tim pemburu harta karun ini pasti akan menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Pada saat ini, tidak ada pihak yang mengetahui keberadaan pihak lain. Dan jarak mereka secara bertahap semakin dekat. Kira-kira saat itu jarak kedua belah pihak masih sekitar 300 meter. Murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Dia telah menyadarinya. Pelindung ketiga belum menyadarinya, tapi Wu Yun tiba-tiba menghentikan pelindung ketiga. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan suara rendah, "Tunggu, jangan bergerak, ada seseorang di depanmu."
Pada saat yang sama Wu Yun menemukan pihak lain, Kaisar Dewa yang kuat dari perburuan harta karun Seng Wuzong. Tim di seberangnya. Dia juga sedikit mengernyit. Dia berkata dengan terkejut, "Hah. Pelindung ketiga dari Sekte Xuanwu, bagaimana auranya bisa muncul di sini?" Tapi itu berbeda dengan Wu Yun yang berhenti ketika dia menyadari kehadiran mereka. Setelah orang-orang ini memperhatikan nafas ketiga penjaga tersebut, pakar alam Dewa Kaisar terkemuka berteriak dengan suara rendah, "Percepat dan ikut saya untuk melihatnya." Pemimpin sekte sebelumnya melaporkan bahwa seorang anak laki-laki bernama Wu Yun adalah rekan musuh besar sekte kami, Wu Lingtian. Beberapa waktu yang lalu, dia muncul. Kemudian, dia membunuh 3 penjaga sekte Xuanwu dan menghilang lagi. Sekarang, aura 3 penjaga yang terbunuh dalam berita sebenarnya ditemukan di sini. Saya pikir ini masalahnya tidak sederhana. Yang bernama Wu Yun Boy, mungkin mereka juga ada di dekatnya. Hati-hati, waspada, pergi, jangan biarkan mereka melarikan diri. Setelah mengatakan ini, dia mengambil langkah pertama dan berlari menuju aura 3 penjaga yang dia rasakan. Semua orang di belakangnya juga buru-buru mengikuti.